Nah, dibandingkan golput sih ini lebih keren nih, biasa-biasa aja sih sebetulnya dan nggak perlu bereaksi lebih sih. Sebenarnya secara demokrasi, boleh-boleh aja, mencederai kalau tidak dijelaskan alasannya, mencederai kalau ada ancaman. Saya ini mohon maaf ya, agak ogep juga tuh yang nyatut KTP tuh, maksudnya ya agak milih lah gitu, siapa kayak nggak dikenal. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, Pilkada Jakarta 2024 sudah semakin dekat dan baru-baru ini muncul gerakan coblos 3 paslon sebagai ekspresi politik untuk menunjukkan kekecewaan terhadap Pilkada Jakarta tahun ini. Saat ini kita sudah berada di studio Binus TV, tepatnya di Binus Kampus Syahdan, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai gerakan coblos 3 paslon bersama dengan Bang Hendry Satrio selaku founder lembaga survei Kedai Kopi. Halo Bang Hendry, apa kabar? Baik Maya, terima kasih. Halo Smart Viewer, ya Smart Viewer yang canggih nih. Harus canggih Bang, di zaman seperti ini semakin maju. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bang. Amin, ya. amin, insyaallah. Amin. Bang Hendry, dengan ramainya wacana gerakan coblos 3 paslon di kalangan masyarakat, gimana nih pandangan Bang Hendry mengenai hal ini? Ya sebetulnya sih biasa-biasa aja gitu dan nggak perlu dibuat reaksi yang berlebihan terhadap ini ya, karena kalaupun kita bereaksi berlebihan ntar GR yang bikin gerakan ya. Jadi kalau mau, sebetulnya kan gerakan-gerakan seperti ini tuh selalu ada dalam setiap pemilu. Cuma namanya aja beda-beda. Ini ada gerakan coblos semua, terus ada yang coblos 3 paslon. Sebelum-sebelumnya kan juga ada pilih kota kosong atau yang paling umum kan gerakan golput ya. Jadi untuk golput. tidak memilih gitu. Nah, dibandingkan golput sih ini lebih keren nih gerakannya. Maksud saya begini, kalau golput itu kan gerakannya nggak datang ke TPS, nggak memberikan pilihan. Itu justru kertas suaranya bisa dijadikan ada potensi kecurangan tuh di situ karena kertas suaranya nggak dipakai gitu. Nah kalau gerakan coblos semua ini ya minimal tuh kertas suaranya dipakai, dicoblos semua gitu, sehingga nggak bisa dipakai untuk curang. Tapi biasa-biasa aja sih sebetulnya dan nggak perlu bereaksi lebih sih. Di Jakarta itu kan pemilihnya rasional ya. Dari 2 mitos yang terjadi di pemilihan gubernur Jakarta secara langsung, sudah 1 yang terbukti. Jadi mitosnya itu ada 2. Mitos yang belum terbukti aja ya. Biasanya kalau di survei nomor 1 itu kalah tuh. Itu gitu. Mitos pertama ya, ini sekarang belum terbukti. Jadi contoh ya, Fauzi Bowo kalah sama Jokowi. Waktu itu Fauzi Bowo nomor 1 surveinya. Terus Ahok nomor 1 surveinya kalah sama Anies. Nah ini sekarang nggak tahu. Nah satu lagi mitos yang sudah terbukti terjadi lagi itu, sejak Pilgub Jakarta dilaksanakan belum pernah ada gubernur yang bisa 2 periode. Fauzi Bowo nggak bisa 2 periode, Jokowi atau Ahok tidak bisa 2 periode, Anies sudah terbukti nggak bisa 2 periode, sekarang dia nggak ikut kan. Jadi artinya warga Jakarta itu terlepas dari ada unsur politik Anies nggak bisa ikut, itu memang sangat kejem ya quote and quote sama gubernurnya. Jadi selalu minta yang lebih dari gubernurnya karena toleransi warga Jakarta kepada pemerintahnya itu tinggi. Misalnya Maya setiap hari bermacet-macetan kan, dan bersedia mengulanginya di hari-hari berikutnya kan. Ya walaupun ngedumel tapi ya udah gitu, dijalanin aja. Maka warga Jakarta biasanya nuntut yang lain. Misalnya secara ekonomi lebih enak, secara hidup lebih nyaman, pendidikan juga mudah dijangkau, harga-harga juga nggak mahal-mahal banget. Kalaupun bisa main ke mall, mallnya banyak. Jadi kita tuh sebenarnya dimanjakan dengan situasi itu, tapi juga rasional sekali dalam memilih gubernur. Nah sebetulnya kan kalau ajakan untuk coblos 3 paslon ini kan ada kekecewaan ya bagi pendukung Anies lah, yang Aniesnya nggak bisa maju gitu. Tapi dari awal, sejak Anies kalah capres itu saya selalu mengatakan di berbagai media, saya nggak ketemu alasan kenapa kemudian Anies bisa maju. Saya nggak ketemu alasan kenapa Prabowo atau Jokowi
bisa mengizinkan Anies maju gitu. Apalagi waktu itu masih ada threshold yang 20%. Jadi saya mengatakan itu dan mengatakan itu secara langsung ke Mas Anies. Satu-satunya cara Anda mau maju itu mesti sama Kaisang. Waktu itu cuma Anies kan memang menjaga sekali etikanya, dia bilang nggak bisa kalau kalau harus bersama Kaisang. Padahal kan di ilmu manajemen sama-sama kita tahu ya, nanti bisa tanya Prof. Firdaus Alamsyah ya, Prof. Ferry itu ya. Itu kan banyak tuh teori-teori manajemennya tuh. Salah satu yang paling terkenal itu kan ada aturan must dan wants gitu ya. Kalau orang tuh harus pilih tuh antara yang harus dengan yang ingin gitu ya. Ya kalau Anies ini kalau misalnya harusnya adalah maju ke Cagup, jadi harus bisa merelakan menyingkirkan yang must gitu. Apa yang wants? Wants Anies kan beretika. Jadi ya kalau mau ya sama Kaisang, tapi ternyata Anies enggak gitu ya. Sampai akhirnya nggak bisa maju juga ya udah gitu. Nah, kekecewaan para pendukung Anies itu diterjemahkan dalam bentuk coblos 3 paslon itu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena buat paslon-paslon yang lain maju ke Jakarta juga nggak melibatkan warga soalnya. Misalnya Dharma Pongrengkun, ya ini dia dari independen. Tapi kan banyak tuh yang ngaku dicatut KTP-nya. Jadi artinya sebetulnya dia masuk lolos sebagai calon independen pun ada kekurangannya, yaitu tuduhan-tuduhan untuk mencatut KTP itu kan sama sekali tidak diklarifikasi. Dia cuma bilang saya nggak tahu tuh urusan KTP itu gitu. Padahal waktu itu saya sudah menyarankan minta aja klarifikasi ulang sama KPU. Jadi salahnya bukan di Anda, salahnya di KPU gitu. Tapi ternyata kan nggak dilakukan. Ridwan Kamil sama Suswono ini kan part dari demokrasi siasat menurut saya. Sekarang itu kan demokrasi siasat terjadi. Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat elektabilitasnya. Kenapa kemudian nggak boleh maju di Jawa Barat, diusir-usir ke Jakarta? Ya majulah dia di Jakarta. Padahal jauh-jauh hari saya udah katakan ke Kang Emil sulit Anda diterima di Jakarta. Yang pertama karena panggilannya sudah terpatri itu Kang Emil yang sangat Jawa Barat. Yang kemudian yang kedua, ada sentimen luar biasa Persija Jakarta, Jakmania dengan Persib Bandung. Sementara jejak digital Anda itu sangat Persib gitu. Saya sudah sampaikan beberapa hari. Tapi mungkin ada kekuatan politik lain yang membuat akhirnya Ridwan Kamil tetap maju. Ada Suswono, ya Suswono bagus, PKS punya rekam jejak yang bagus juga di Jakarta, akar rumputnya kuat gitu. Tapi kebiasaannya orang tuh nggak milih wakil juga gitu, walaupun wakil juga diutamakan gitu ya. Tapi ya itu akhirnya dia maju juga tanpa persetujuan. PKS sendiri pun kan akhirnya banyak disesalkan karena tidak jadi mengusung Anies gitu ya, walaupun nggak tahu lah what happened between them gitu ya, yang kelihatannya juga punya the untold story yang nggak diceritakan secara gamblang kan. Jadi kehadiran mereka juga nggak sepenuhnya mewakili keinginan warga Jakarta. Tiba-tiba ada Pramono Anung yang nggak pernah dibicarakan. Iya, Rano Karno memang tokoh Betawi, tapi majunya kan dia dari Banten gitu, dan sempat juga berkarir di Banten. Sama sekali juga nggak diperhatikan, tidak diperhitungkan gitu. Jadi artinya kehadiran 3 pasang calon gubernur di Jakarta ini memang akhirnya dianggap sebagai pilihan politik. Dharma yang paling apes tuh, karena dianggap sebagai bonekanya negara atau boneka kekuasaan supaya Ridwan Kamil langgeng. Ternyata kan sejarah berkata lain. Tiba-tiba ada keputusan MK yang mengizinkan banyak paslon, banyak partai politik bisa mengajukan calon sendiri. Itu pun tidak digunakan oleh PKS, tidak digunakan oleh partai-partai lain, hanya PDI Perjuangan yang menggunakan itu. Banyak yang bilang, Anies bisa nih dari PDI Perjuangan. Gimana caranya Anies bisa dari PDI Perjuangan? Jadi saya terus mengingatkan gitu bahwa sulit. Yang pertama, PDI Perjuangan kader, partai kader banget. Dan hubungan Anies dengan PDI Perjuangan tuh ya nggak mesra-mesra amat gitu. Jadi kalau saya tebak dari awal memang agak sulit maju dari PDI Perjuangan, walaupun banyak pendukungnya yang berharap gitu. Dan akhirnya kejadian betul nggak maju gitu. Tidak jadi diusung gitu. Karena
kan kalau kami ya saya lah, namanya analis politik ya kita menganalisa. Ada nggak yang bisa membantah analisa politik seorang? Ya banyak juga yang bisa dibantah. Salah satunya adalah hal-hal yang kita nggak bisa lihat di permukaan gitu. Misalnya pada saat Prabowo Gibran maju kemarin, kan kita juga walaupun secara kasat mata kita bisa memprediksi, tapi kita tidak merasa, nggak ada satupun analisa yang bisa menerjemahkan bahwa akan menang 58%. Karena ternyata banyak hal lain yang tidak terlihat dalam analisa yang tadinya kita rasa nggak mungkin muncul. Kehadiran Gibran misalnya. Terus kemudian apa yang disampaikan oleh Hakim MK dalam dissenting opinion, nanti Maya lihat aja itu kan yang terjadi di Pilpres. Nah begitu. Jadi kalau kemudian dianggap salah ya nggak apa-apa juga gitu. Nah itu juga kan problem tersendiri tuh nanti Prabowo Gibran. Misalnya sekarang lagi ada desas-desus kuat kan Megawati akan segera bertemu Prabowo. Nah itu kan yang lucunya misalnya di YouTube saya tuh ya, Henry Satrio. Saya bicara dengan jubirnya PDI Perjuangan Mas Seno. Mas Seno bilang ya nggak ada masalah Prabowo dengan Megawati gitu. Terus saya tanya kalau Prabowo-nya ngajak Gibran gimana? Nah itu ada masalah tuh nanti ngakak juga tuh. Jadi artinya itu pun kan masih jadi misteri itu nanti bagaimana hubungannya. Nah balik lagi ke gerakan 3 pasang calon ini. Jadi sebetulnya apakah itu akan berpengaruh ke demokrasi? Ya. Apakah itu akan berpengaruh ke hasil Pilkada Jakarta? Iya, saya katakan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pasti juga akan banyak yang merusak kertas suaranya, tapi akhirnya tidak sah dan tidak bisa dihitung. Apakah akan berpengaruh ke partisipasi masyarakat? Iya juga gitu. Karena masyarakat yang mungkin merasa kecewa calonnya tidak hadir, ya nggak akan datang ke TPS gitu. Nah ini yang juga saya tidak sarankan, mendingan datang dipakai kertas suaranya. Kan kayak gini misalnya, saya pendukung Liverpool gitu ya. Terus di final Liga Champion Liverpoolnya nggak ada, yang ada Real Madrid lawan Bayern Munchen gitu. Saya malas juga nontonnya. Gitu, minimal saya nggak akan mengeluarkan uang untuk beli tiket itu nonton di mana gitu, di Madrid kah, di Paris kah, di mana. Karena saya biasanya nonton kalau Liverpool masuk final saya nonton gitu. Saya akan pergi tuh. Sebisa mungkin saya beli tiketnya pergi ke sana, ke Kiev walaupun kalah saya pergi ke sana, ke Madrid menang kita. Nah, jadi sama aja TPS Pilgub juga begitu. Pada saat jagoan kita nggak ada, tuh wajar kalau kemudian ada rasa malas milih gitu. Jadi perlu ada rasa lain yang membuat nonton gitu. Misalnya kalau tadi misalnya final Liga Champion adanya Madrid lawan Munchen gitu. Saya Liverpool nggak ada di situ. Saya nonton cuma misalnya gara-gara nggak pengen FOMO aja besok gitu. Jadi bisa diajak ngomong. Terus kemudian yang kedua, kadang-kadang juga banyak media menempatkan saya sebagai ketua umum Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara yang harus mengomentari dan menganalisa hal-hal terkait sepak bola. Nah kalau saya nggak nonton kan jadi salah tuh nanti pada saat di interviewnya. Nah itu kan hal lain gitu. Tapi kalau nggak ada hal lain, malas juga saya nonton kan Liverpoolnya nggak ada. Mungkin sama juga dengan misalnya yang mendukung Anies Baswedan, pendukungnya Bambang Pamungkas misalnya, atau pendukungnya Hensat gitu ya, malas juga orang nggak ada orangnya di situ gitu, nggak ngapain gue pilih gitu. Jadi artinya gini, yang ingin saya garis bawahi adalah ya dalam era demokrasi boleh-boleh aja ada gerakan coblos semua itu, tapi mestinya juga disertai dengan pendidikan politik. Jadi kenapa harus coblos semua? Karena harus dijelaskan tuh. Karena pendukung karena jagoan saya nggak ada di sana. Terus misalnya yang kedua, kalau kita golput sampai nggak datang, nanti kertas suaranya bisa jadi potensi kecurangan. Maka kita datang coblos semua. Terus misalnya yang ketiga, ya kan lumayan biasanya kalau habis nyoblos terus celupin tinta, terus ada promo-promo yang bisa dipakai banyak gitu-gitu. Di mall-mall ya Bang ya. Jadi harus dijelaskan kenapa perlu ada kampanye coblos semua gitu. Nah itu kan yang belum dijelaskan sekarang. Jadi pokoknya coblos semua, 3 pasang calon kita coblos semua ya. Itu secara pendidikan politik nggak bagus. Jadi harusnya dijelaskan 3 poin itu gitu, Mai.
Beberapa pihak menyatakan bahwa gerakan coblos 3 paslon ini mencederai proses demokrasi. Apakah Bang Hendri setuju dengan hal ini? Kalau mencederai demokrasi bila dia tidak menjelaskan kenapa harus ada gerakan ini. Tapi selama gerakan itu masih ada, pendidikan politiknya berjalan bagus dan sebenarnya demokrasinya juga nggak apa-apa. Mencederai itu karena tingkat partisipasi masyarakatnya nanti pasti jadi rendah kan. Tapi kan dalam pemilu itu butuh ada konstitusi yang lebih tinggi lagi dibandingkan peraturan KPU untuk memastikan bila partisipasi rendah pemilunya harus diulang, pilkadanya harus diulang. Nah, kalau yang ternyata dari 87 juta suara itu cuma 3 juta yang ikut dan kemudian disahkan oleh KPU sebagai pemenang, ya menang ya dia. Tapi ya kan si gubernurnya yang menang itu nggak legitimate, gimana dipilih sama orang kurang dari 3 juta. Jadi kalau partisipannya 3 juta, itu kan dia nggak mungkin menang 3 juta. Pasti kan ada suara-suara yang mencar-mencar ke calon yang lain. Ya kan nggak enak ya, kurang legitimasinya. Makanya sebenarnya secara demokrasi boleh-boleh aja. Mencederai kalau tidak dijelaskan alasannya. Mencederai kalau ada ancaman. Itu nggak boleh diancam gitu. Wah ini kalau sampai kalau nggak coblos semuanya, saya keluarin nih dari keluarga. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kayak gitulah. Oke, baik. Bang Hendri, tadi kalau misalnya suaranya nggak digunakan nih, dengan mubazirnya suara dari orang-orang yang melakukan gerakan coblos 3 paslon, bukankah ini akan mempermudah calon pasangan yang memiliki elektabilitas tinggi? Oh iya, pasti akan mempengaruhi gitu. Cuma kan elektabilitas yang tinggi mungkin menurut pendukungnya. Nah pendukung yang nggak pengen ke situ, nggak pengen milih ya males. Kayak tadi aja analoginya tuh. Real Madrid diunggulkan paling tinggi sebagai pemenang gitu ya. Pasti pendukungnya Real Madrid berbondong-bondong gitu. Pendukungnya Bayern Munchen juga berbondong-bondong. Tapi pendukungnya Liverpool ngapain gue nonton, orang nggak ada klub kesayangan saya gitu. Nah jadi banyak hal yang bisa menyebabkan elektabilitas tertinggi pun tidak akan dipilih. Tapi ya itu tadi, warga Jakarta tuh selalu punya alasan untuk tidak memilih, terutama lisan dari para cagup ya. Dulu waktu zaman Fauji Bowo juga lisan tuh di ujung-ujung ada, nah ya kalau pilih orang Solo pulang aja ke Solo gitu. Terus Ahok ya lisan juga gitu. Jadi nah ini belum apa-apa, Ridwan Kamil juga lisan juga, kalau bisa kerja jangan jauh-jauh dari rumah tinggal gitu. Terus kan langsung tuh warga Jakarta bereaksi tuh, wah gimana situ juga dari Bandung cari kerja di Jakarta kayak gitu-gitu. Jadi artinya rasionalitas warga Jakarta itu digunakan dalam memilih calon pemimpinnya. Nah, saya nggak tahu per hari ini gimana karena Kedai Kopi belum melakukan survei, tapi memang kehadiran Rano Karno di Pilkada Jakarta cukup mengubah citra Pilkada Jakarta yang tadinya membosankan gitu. Minimal Rano ngajak keluarga sidulnya gitu ya, terus ada Cak Lontong di sana. Nah, memang akhirnya Ridwan Kamil harus mengandalkan Susono PKS untuk mendapatkan suaranya gitu. Nah kalau Pak Dharma memang agak berat, tapi ya nggak tahu juga nanti kan namanya sebuah kompetisi ya, bisa aja membuat kejutan walaupun per hari ini sih agak sulit gitu. Tadi Bang Hendri sempat bilang belum ada surveinya ya kalau untuk hal ini. Menurut Bang Hendri, bagaimana dengan elektabilitas ketiga paslon di Pilkada Jakarta? Siapakah yang memiliki elektabilitas tertinggi, Bang? Kalau per hari ini kan memang saya nggak tahu ada survei lagi apa enggak, tapi kan pada saat survei terakhir itu Ridwan Kamil itu justru yang terendah dibandingkan Anies Baswedan dan Ahok. Belum ada Pram sama sekali, Dharma juga belum ada di surveinya. Jadi kalau dilihat dari survei yang sebelumnya ya memang Ridwan Kamil yang paling tinggi gitu. Cuma ya nggak tahu juga, nanti kita lihat lagi gimana. Karena menurut saya kalau saya mengamati ini kan kita belum kampanye resmi ya. Itu 22 ditetapkan, 23 ambil nomor, 25 baru mulai kampanye. September ini. Jadi artinya sekarang ini ya mereka bergerak aja. Justru yang paling enak tuh kampanye sekarang karena aturannya nggak ada. Jadi kalau mau bagi sembako juga sekarang tuh gitu. Nanti kalau udah ada aturannya tuh agak susah, rigid gitu ya. Nah kalau saya lihat sih memang Pramono Anung sangat dibantu oleh
popularitas Rano Karno. Ridwan Kamil juga sangat dibantu dengan kehadiran Suswono dan PKS gitu. Jadi artinya kedua orang ini memang masih mengandalkan wakilnya untuk bisa meningkatkan elektabilitas, terutama Pram sih, dibantu oleh Rano Karno. Kalau Bang Dharma dan Mas Kun itu naikin popularitasnya aja udah repot tuh dibandingkan dengan elektabilitasnya, karena memang saya sayangkan sih masuknya tuh agak nggak enak kemarin itu, kayak dituduh nyatut KTP itu nggak enak banget tuh. Itu ramai banget sih Bang, kemarin itu bener-bener ramai banget. Iya. Bahkan sampai ini keluarganya Bapak Anies Baswedan tuh sampai ikut tercatut juga ya KTP-nya. Nah itu dia tuh, menurut saya ini mohon maaf ya, agak ogep juga tuh yang nyatut KTP tuh, maksudnya ya agak milih lah gitu, siapa kayak nggak dikenal. Ya misalnya gini kan, nama saya dan keluarga saya juga ada, tapi ya udah, saya juga nggak protes, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang lain yang keberatan kan pasti protes ya. Pasti. Ya kan, maksud saya begini, oke lah KTP gue dicatut gitu, atau KTP saya ada di situ. Cuma kan tergantung saya di TPS-nya, jadi ya udah. Cuma kan anggapan bahwa dia nyatut KTP itu harusnya dia dibenerin dulu gitu sebelum dia maju gitu. Makanya nah sampai hari ini tuh nggak ada pernyataan gagah, yang ada tuh denial gitu. Wah saya nggak tahu tuh kalau ada penjutaan KTP. Menurut saya sih ya mestinya lo hadapi aja, lo bilang aja gue nggak ikut, silakan KPU verifikasi ulang. Kan dia takut, nggak mau dia ngomong gitu, nggak mau diverifikasi ulang. Harusnya dia bola itu begitu dicatut KTP. Ini kalau main bola, bolanya itu ada di dia. Dia mau denial kayak gimana, wah saya nggak ikut-ikutan tuh, itu relawan yang ngumpulin KTP. Oh saya nggak ikut-ikutan tuh, inilah yang ngumpulin KTP, inilah yang ngumpulin KTP. Tapi bola ada di dia. Kalau dia lempar lagi bolanya KPU, gua nggak nyatut, udah KPU verifikasi saya ulang. Itu bola udah dilempar ke KPU. Dan saya udah katakan waktu itu nggak akan diverifikasi ulang, percaya sama saya, karena waktunya nggak ada. Tapi bolanya itu udah dilempar. Dan terus kemudian dilalah ada kejadian MK lah segala macam tuh. Jadi kan buyar semua tuh skenario politik yang ada. Jadi ya akhirnya per hari ini dosa mencatut KTP itu masih dipegang sama Bang Dharma, walaupun orang ini orang baik saya tahu gitu. Tapi ya kan image orang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi ya gitu. Nah siapa kira-kira yang menang terakhir di survei? Yang ada Ridwan Kamil aja. Nama-nama yang lainnya nggak ada tuh, yang 5 pasangan calon gitu. Nanti yang kalau ada survei lagi saya kabarin. Survei itu setelah penetapan supaya ada nomornya kan. Terima kasih Bang Hendri. Udah Kita nggak berasa. Terusin kita gosipnya. Nggak berasa nih yang Bang. Yang pinggir-pinggir jurang dong, bahas Fufu Fafa kayak. Nanti ada episode selanjutnya lagi Bang Fufu Fafa. Emang sempet ramai juga itu ya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di episode-episode lainnya mungkin ya Bang ya. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama Bang Hendri ya, sudah ngobrol-ngobrol di Good Talk. Ya oke. Terima kasih ya Smart Viewer ya. Sama-sama Bang Hendri. Untuk Smart Viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh banget ya untuk komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye!